Baik, untuk poin ketiganya, meluruskan kedudukan cetakan balok dan lantai ya, sesuai dengan rencana itu. Nah ini dalam hal meluruskan cetakan balok dan lantai itu adalah kaitannya dengan as-as bangunan gitu ya. Nah kadang-kadang di beberapa proyek as balok itu tidak sama dengan as kolom gitu ya. Bisa kebayang nggak as balok? As bangunan untuk baloknya, kemudian as bangunan untuk kolom. Bisa kebayang? Halo? Bisa kebayang? Halo? Kok nggak ada yang menjawab? Iya Pak, kalau kan tadi kata Bapaknya beda Pak, kalau bedanya apa Bapak? Gimana? Kalau bedanya tuh kayak gimana Pak yang as balok sama as kolom? Enggak, pengertian as balok, bukan pengertian ya. Kenyataannya as kolom tahu? Tahu Pak. Tahu kan? Kemudian kalau as balok ditempatkan di as kolom tahu? Oh, ngapain? Ayo kebayang nggak?
Asbalok di askolom. Pak, maaf baru ada suaranya Pak tadi. Halo, gimana? Tadi kayaknya Bapak ke mute Pak, jadi baru ada suaranya. Oh gitu. Jadi sudah tahu kan mengenai askolom kan? Iya, Yang Pak. merupakan as bangunan kan? Kebayang nggak? Iya, Pak. Nah sekarang asbalok ditempatkan di askolom. Berarti yang asbalok sama dengan as bangunan. Kebayang nggak? Iya, Pak. Nah sekarang di beberapa proyek banyak yang melaksanakan bahwa asbalok itu tidak persis di as kolom gitu kan ya. Itu banyak gitu ya, di as kolom. Karena untuk memperoleh ruangan-ruangan gitu kan ya, ruangan-ruangan di bagian atas yang lebih luas gitu ya. Nah berkaitan dengan poin 3 itu, nah itu kan harus lurus. Kedudukan cetakannya itu sesuai dengan rencana. Jadi apa yang direncanakan, ya seperti Bapak sampaikan di awal atau di definisi mengenai konstruksi acan peraca itu yang merupakan sarana alat bantu untuk membentuk beton gitu kan ya. Kira-kira kebayang ya. Dan mungkin nanti untuk prakteknya ya asbalok ada di askolom gitu ya untuk praktek. Nah itu poin ke-1. Jadi kalau dibedah itu ya banyak gitu ya. Tapi itu poin utamanya ada 3 gitu ya. Kemudian yang keduanya karena kita bekerja harus aman gitu ya. Aman dan terlindung gitu ya. Jadi ini 4 poin juga sudah cukup untuk memberikan perlindungan atau keamanan selama kita bekerja gitu ya. Kemudian ini dasar teorinya, jadi ini kan hanya simpelnya saja. Jadi kalau ketinggian balok lebih besar dari 50 cm, ya akan menjadi tipe yang vertikal itu ya, tipe vertikal. Oleh karena itu, ini menjadi perlakuan khusus lagi kan ya. Ya, Anda kan sudah dijelaskan mengenai tipe vertikal bagaimana perilaku gayanya gitu kan ya. Nah, kemudian ini alat yang digunakan. Nah, ini mungkin ada yang kurang ya meterannya ya. Jadi ini baru roll meter, ada yang kurang mengenai meterannya ya. Kalau roll itu kan yang lebih besar dari 5 meter atau dari 7,5 meter ya, yang digulung itu. Bisa 25 meter, bisa 35 meter, dan yang paling panjang itu umumnya sampai 50 meter. Ya. Ini untuk tirotnya belum ada ya. Jadi kalau balok yang lebih dari 50 cm itu harus dipasang tirod ya. Atau pengakunya khusus ya. Ini alat yang digunakan. Kemudian bahannya ini ada papan kayu, ada kaso, ada kayu lapis, atau multiplek ya. Ada balok ya. Nah kemudian ini langkah kerjanya ya. Ini kalau Anda lihat di metode yang pernah Bapak sampaikan, jadi cerita poin kedua kan ya, kalau poin satu ini jarang dituliskan ya di metode tersebut. Cerita poinnya itu poin kedua mulainya, poin ketiga tidak ada, walaupun keempat ada, poin kelima ada, dan poin ke-6. Nah itu merupakan metode kerjanya ya.
metode kerja yang tertuang di dokumennya proyek itu bisa quality plan, bisa ditulis dulu Q kan ya, kemudian C ya, dan terakhir P itu ya, P-nya itu plan dulu ya. Jadi itu untuk mencerminkan bahwa mutunya itu yang harus dilaksanakan, ada jaminannya gitu kan ya. Kemudian selama melaksanakan ada jaminan ketiganya C itu ya. Masih ingat C itu apa? SHE, masih ingat? Halo? Halo, masih ingat? Ayo, apa? Kita bicara ketiga keamanan. Gimana nih? Security, bukan Pak? Ayo, siapa yang masih ingat? S-nya security, bukan Pak? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo. Safety health. Pak. Safety and health environment. S-nya itu apa? Safety, bukan Pak? Safety, Ya, safety kan security, ya. Pak. Oh, Safety health. Kita bicara ketiga, bukan keamanan loh. oh iya. Kenapa double-double gitu? Oh gitu. Hmm?
2 kelas, bentrok. Halo, masih monitor, halo? Halo Pak, iya baru ada. Iya, ya. Oke ya, jadi mengenai aspalok itu ya harus punya bayangan gitu aja. Punya bayangan. Nah, sekarang ke poin 6 ya, langkah kerja. Nah, di sini untuk langkah kerjanya Bapak menggunakan sistem scaffolding dan ori beam ya. Tapi di lapangan tidak menutup kemungkinan bahwa untuk lantainya itu, jadi lantai di sini menggunakan ori beam gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan di lapangan pun ada yang menggunakan scaffolding gitu ya. Untuk balok-balok penyangganya yang menggunakan balok dari kayu olahan atau dari balok-balok girder gitu ya. Itu bisa variasi sebenarnya ya. Tapi untuk job ini dan yang dipraktekkan selama ini ya kita menggunakan scaffolding dan ori beam untuk lantainya ya, scaffolding untuk baloknya. Tetapi mengenai scaffolding itu ada yang sistem perancah gitu ya, ada lagi karena kita sudah punya alatnya itu ya. Cuma alat-alat untuk variasi perancah yang lainnya ya Polwan belum punya gitu ya. Baru dua sistem aja yang ada gitu ya. Nanti di gambarnya bisa kelihatan deh ya. Nah, kalau standar project itu memang tidak ada ya yang namanya pelajari gitu ya. Persiapkan itu nggak ada gitu ya. Di poin 1, poin 2 itu langsung ke utamanya ya. Jadi tampilan gambarnya, kemudian ditampilkan juga alat dan bahannya ya. Tapi di dalam langkah kerja ini karena kita masih proses pembelajaran dan ada di institusi pendidikan, jadi yang pertama itu di dalam langkah kerja pelajari dan pahami gambar kerja gitu. Nah, di sini mau dipahami juga ya bahwa itu sudah include dengan K3-nya gitu ya. Memang K3-nya tidak disampaikan di langkah kerja ini, tetapi di penjelasan di awal. Jadi intinya bahwa setiap kita akan melaksanakan pekerjaan bahwa K3-nya sudah melekat gitu ya. Nah, kemudian yang poin keduanya persiapkan alat dan bahan gitu ya. Nah, pengertian di sini mempersiapkan alat dan bahan itu sudah sekaligus dengan pembuatan panel-panel cetakannya ya. Panel cetakan. Dan di dalam langkah kerja ini Bapak hanya menyampaikan garis besarnya saja karena ini modul ini kan nantinya akan dibarengi dengan kegiatan prakteknya gitu ya. Jadi tidak dijelaskan secara rinci di dalam langkah kerja ini. Hanya garis besarnya saja nanti dipraktekkan oleh mahasiswa, kemudian berdasarkan bimbingan lagi. Jadi mahasiswa itu apakah bisa memahami atau tidak gitu ya. Nanti ukurannya itu dari produktivitas gitu ya. Jadi sudah ada standar-standarnya bahwa kalau bisa selesai dalam waktu sekian jam ya berarti jadi sekian jam yang ditentukan tuh ya. Berarti mahasiswa itu sudah bisa memahami untuk pelaksanaan pekerjaan balok dan lantai. Tapi kalau mundur dari yang direncanakan, ya berarti mahasiswa itu masih ada yang kurang di dalam memahami tentang pelaksanaan ini ya. Nah, kalau di kegiatan normal itu ya, jadi di akhir apa namanya ya, jadi sebelum dibongkar dijelaskan kembali mengenai prinsip-prinsipnya sampai kepada tingkat bahayanya itu ya.
Jadi yang perlu diantisipasi di dalam pelaksanaan yang sebenarnya ya. Itu dijelaskan kembali ya. Nah, karena sekarang berkaitan dengan kondisi seperti ini, maka setiap langkah kerja ini mungkin bisa lebih ya dari poin ini, poin 11 poin. Kalau kurang jelas tidak mungkin, kalau lebih mungkin. Jadi setiap langkah kerja ini nanti dilengkapi dengan gambar-gambar berdasarkan kreasi Anda, katanya. Jadi untuk melihat bahwa Anda itu bisa untuk melaksanakan modul ini, katanya. Jadi modul pekerjaan untuk balok dan lantai. Jadi sekali lagi, di setiap langkah kerja ini harus dilengkapi dengan langkah-langkah kerja. Kalau langkah kerjanya itu lebih dari satu langkah, yang mau dilengkapi lagi dengan langkah kerja berikutnya, katanya. Seperti di sini persiapkan bahan dan alat. Nah, panelnya itu kan ada dua ya, panel cetakan untuk sisi balok dan panel cetakan untuk sisi bawah itu ya. Dan masih banyak lagi yang perlu dipersiapkan gitu ya. Samping peralatannya gitu. Nah, yang poin ketiga, tentukan as dan ketinggian balok sesuai dengan rencana ya. Nanti ada ketinggiannya ya. Nanti mohon dicatat mengenai elevasi ini nantinya. Penjelasan gambarnya. Kemudian pasang scaffolding atau mainframe pada jalur as balok. Nanti akan ada di gambarnya. Kemudian setelah masang ini tentu saja ada pemasangan headjack, kemudian headjack gitu ya, cross headjack untuk menempatkan balok feeder ya sebagai balok penyangga. Nah, kemudian di atas balok penyangga ada balok lagi. Kalau di lapangan namanya balok suri-suri kan ya. Nah, pengertian balok di sini ini kayu olahan. Kalau ini kayu produksi pabrik ya, girder ya. Jadi ada yang panjangnya 1,20 meter, ada yang panjangnya 1,80 meter. Ditempatkan di atas balok penyangga sebagai balok pendukung atau balok suri-suri ya. Nah, jaraknya Bapak blok 40 sampai 60. Nah, ini pun tergantung dari hasil perhitungan untuk kekuatan kayu lapisnya. Jadi balok suri-suri itu untuk mendukung kayu lapis. Jadi kalau jarak balok suri semakin renggang, maka ada kemungkinan kayu lapis untuk cetakan balok bagian bawah itu melendut gitu ya. Tapi kalau terlalu rapat itu kan tidak ekonomis ya. Oleh karena itu jarak-jarak balok memang harus dihitung atau dibuat praktis katanya. Jadi kalau tidak terlalu besar dimensinya ya bisa dibuat 50 cm. Tapi kalau lebih besar balok betonnya itu bisa dibuat kurang dari bisa dibuat kurang dari 50 ya, misalkan 40 cm. Atau kalau baloknya kecil misalkan balok anak bisa dibuat lebih dari 50 misalkan 60 gitu ya. Kemudian poin 7-nya masang cetakan balok yang dimulai dari bagian bawah dulu ya. Kemudian untuk sisinya ya. Di kedua sisinya. Kemudian disokong atau ditopang. Ditopangnya itu bisa dengan kaso atau dengan besi siku yang sudah dibuatkan terlebih dahulu. Nah, karena kita menggunakan hori beam yang untuk lantainya, maka untuk pemasangan lantai, jadi hori beam tinggal dipasang saja, disesuaikan dengan jarak-jarak yang sudah direncanakan ya. Nah, ini nanti ada gambarnya ya. Jadi termasuk dengan kedudukannya yang poin 9 itu harus dipasang baji ya. Jadi untuk memudahkan di dalam pembongkaran. Kemudian setelah hori beam terpasang, jadi bisa dipasang untuk cetakan lantainya itu ya.
Nah ingat pemakuannya ini ada sarananya nanti ke kaso yang sudah disediakan. Nanti posisi kasonya ada ya. Jadi untuk praktek karena harus menjaga keamanan juga, jadi penempatan kaso tidak boleh sembarangan deh ya. Dan kalau di lapangan itu kasonya cukup banyak ya supaya kayu lapis untuk cetakan lantai itu tidak banyak bergeser ya. Jadi kaso itu untuk pemakuannya. Karena horibim itu kan baja, jadi tidak bisa dipaku gitu ya. Nah, kemudian yang poin ke-11 itu apa yang telah dipasang itu harus dicek kembali. Karena ini di standar proyek pun sama gitu ya. Jadi kalau konstruksi acuan perancang sudah terpasang itu, maka kan kontraktor mengajukan pekerjaan pengecorannya ya. Nah untuk bisa disetujui oleh konsultan pengawas itu, maka harus dicek semuanya gitu ya. Dicek semuanya, baik kedudukan itu kan elevasi gitu ya. Kemudian posisinya, kemudian kestabilannya itu ya. Itu tidak 3 poin itu utamanya. Tapi kalau didetailkan kan ada jaraknya gitu ya, ada elevasinya. Nah itu harus diperiksa dan menunjukkan siap untuk dicor. Nah itu mengenai penjelasan langkah-langkah kerja secara garis besarnya saja. Untuk itu mohon diperhatikan mengenai gambar-gambar pelaksananya atau pemasangannya. Nah ini ya, kalau Anda punya foto-foto hasil praktek dari kakak kelas ya, mungkin gambarnya kan atau fotonya itu bermacam-macam ya. Termasuk ini juga yang bermacam-macam deh. Jadi ini dulu salah instruksi gitu aja. Bahwa posisi kolom ini itu sudah benar disesuaikan dengan titik BM-nya ya. Mungkin ini juga sudah dijelaskan di awal aja. Jadi bahwa posisi kolom ini sudah sesuai dengan BM-nya ini kan ya. Titik BM-nya sudah benar. Tetapi mengenai jarak antar kolomnya. Jadi jarak kolom ini ya as ke asnya itu ya. Nah, itu yang tidak sesuai dengan as balok tuh ya. Nah, sehingga kelihatannya adalah seperti ini ya. Nah, harusnya as kolom yang terpasang itu harus menyesuaikan dengan as balok yang sudah dirancang gitu ya. Itu mohon dicatat bahwa as balok sama dengan as kolom yaitu 2,7 meter. Sekali lagi 2,7 meter ya. As balok ke as balok atau sama dengan as kolom ke as kolom. Dan ini mengenai layoutnya, jadi ini dari sini ke sini 1,5 meter. Kemudian dari sini lurus, ya, buat garis lurus, jadi sejajar dengan kolom existing gitu ya. Tapi berjarak 1,5
setengah meter mundur ke sana ya. Nah, jarak kolom yang dibuat itu 2,7 meteran supaya nanti as balok sama dengan as kolomnya. Nah, ini menggambarkan eh, dari apa namanya, bagaimana melaksanakan konstruksi acuan perancah balok kan ya, dimulai dari existing ini kan ya. Untuk pelaksanaan ini merupakan as untuk baloknya, kemudian dipasang face jack, kemudian dipasang main frame, kemudian dipasang cross head jack atau dan Y jack. Nah, ini dengan terlebih dahulu disetting ketinggiannya ya. Ketinggiannya kita tahu bahwa tinggi ini itu 24 ditambah topan pelapisnya ini 2 cm jadi 26 kan ya. Tambah ini 10 cm balok suri-surinya itu. Tambah papan cetakan untuk lantainya ya. Namun dicatat elevasi ini, elevasi balok pendukung yang ini mengenai elevasi balok pendukung itu 2,7 ya.